Halo semua, aku Soki dan di video kali ini kalian bakal nonton semua hal tentang Chelsea. Kita bakal ngobrolin semuanya tentang Chelsea dengan cara yang berbeda dari channel lain. Jadi kalau kalian suka dengan videonya, kalian klik deh tombol kotak warna merah di bawah kalian itu. Tombol subscribe ya. Sekali aja, jangan dua kali. Terima kasih. Langsung masuk aja ke video. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Prince of Stamford Bridge. Hampir 1000 subscriber. Minta tolong yang belum subscribe, tolong subscribe. Ya, kemarin aku udah bahas soal Kai Havertz, udah bahas juga soal Ben Chilwell. Sekarang kita bahas lagi pemain yang menurut Fabrizio Romano itu udah here we go juga, namanya Thiago Silva. Banyak yang bilang ini pemain udah tua, apa sih yang bisa diberikan Thiago Silva kepada Chelsea, pemain setua ini gitu. Nah sekarang maka dari itu kita bahas di video ini, apa sih yang bisa diberikan Thiago Silva kepada Chelsea jika dia datang ke Chelsea. Yang pertama kita bahas dulu, ketika pemain tua itu efeknya apa sih, dampak apa sih yang terjadi kalau misalnya pemain semakin tua. Kalau menurutku pemain yang semakin tua itu dampaknya adalah kecepatan. Ya pasti itu kecepatan, karena semakin tua akan semakin lemot larinya. Kemudian stamina, bakal lebih gampang capek. Torres juga pernah bilang dulu dia waktu di Liverpool sama di Chelsea itu beda banget. Kalau di Liverpool dia itu seger banget, tapi kalau di Chelsea dia kayak gampang capek banget. Kemudian kekuatan pasti, kalau kamu semakin tua kekuatanmu akan semakin menurun. Nggak tahu kalau Ronaldo kenapa sampai sekarang dia masih kuat banget sampai sekarang. Tapi kalau secara umum harusnya pemain yang semakin tua itu kekuatannya akan semakin menurun gitu. Dan kenapa Thiago Silva masih bisa dianggap pemain bagus meski sudah semakin tua? Karena Thiago Silva itu nggak mengandalkan ketiga hal ini gitu. Jadi dia itu nggak ngandelin kekuatan, ya ngandelin ya, cuma bukan kekuatan utamanya dia bukan di situ gitu loh. Jadi dia tuh kekuatan utamanya bukan kekuatan, bukan kecepatan, juga bukan apa tadi yang tadi, stamina. Stamina itu umum sih, wajib sih punya sih, tapi bukan itu faktor utamanya Thiago Silva, karena dia kan nggak riwa-riwi, nggak lari ke depan, nggak ke belakang, nggak box to box, dia stay di belakang doang gitu. Jadi stamina kayaknya masih bisa lah diakalin dikit-dikit gitu. Untuk kekuatan dia juga nggak ngandelin kekuatan, untuk kecepatan dia juga nggak ngandelin kecepatan juga gitu. Walaupun perlu juga sih kecepatan untuk adu sprint sama striker ya, karena striker kan biasanya cepet-cepet gitu. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya Thiago Silva juga nggak lemot-lemot banget gitu, nggak selemot Peter Mertesacker atau siapa gitu. Nah sekarang kita lihat, kita bedah Thiago Silva itu bisa memberikan apa kepada Chelsea. Yang pertama, dia ini memiliki kemampuan passing yang sangat bagus, bukan cuma bagus tapi sangat bagus. Jadi akurasi passing yang dia lakukan musim lalu itu 93 atau berapa gitu. Pokoknya tinggi banget akurasinya dia, presentasi akurasinya. Nggak cuma tinggi banget, dia itu bisa melakukan passing meski dalam keadaan terdesak gitu loh. Jadi ketika dia bawa bola dan ada lawan yang kayak 2 atau 3 lawan yang ngerubunin dia itu masih bisa melakukan passing yang berhasil diterima oleh rekannya gitu. Bukan passing yang sembarangan passing, tapi passing yang benar-benar bisa diterima oleh rekannya. Sebagus itu dia kemampuan passingnya. Kebanyakan sih passing yang rendah ya, low pass ya, yang kalau umpan tinggi, umpan lambung itu dia jarang banget itu ngelakuinnya. Kemudian kemampuan passingnya dia ini juga membuat dia ahli dalam melakukan deep lying playmaker ya, deep lying playmaker. Buat yang nggak tahu, deep lying playmaker itu adalah hal yang sering dilakukan David Luiz waktu di Chelsea ya. Jadi David Luiz kan sering tuh dari belakang terus ngoper ke depan, akhirnya menjadi peluang buat rekannya gitu. Jadi Thiago Silva juga punya itu gitu loh. Emang pemain Brazil itu bagus-bagus kok olah bolanya itu ya menurutku ya. Jadi Thiago Silva itu bisa dari belakang itu memberi kemampuan atau memberi kemampuan. Jadi Thiago Silva itu bisa dari belakang itu memberi peluang kepada rekan-rekannya yang ada di depan gitu loh. Jadi akurasi passingnya itu bagus banget gitu dia. Kemudian blocking. Dia itu jago dalam blocking. Caranya dia bertahan itu kebanyakan melakukan blocking, melakukan intercept dan segala macam itu. Meski tackle dia juga rasanya bagus juga, tapi kemampuan utamanya dia itu adalah blocking. Kemudian cara bertahannya dia itu juga bagus, cocok banget buat Chelsea menurutku ya. Karena Chelsea itu cara bertahannya itu high line-nya. Jadi agak maju ke depan gitu loh, menyisakan ruang kosong di belakang, main offside trap segala macam. Nah,
Si Thiago Silva itu bagus banget dalam sistem pertahanan ini karena dia sering banget melakukan ini di PSG gitu loh. Jadi di PSG itu dia mengcover high line-nya itu, mengcover daerah kosong yang dibuat oleh Chelsea di belakang, dan dia melakukan hal itu dengan baik gitu loh. Dan ini sering dia lakukan di PSG, jadi nggak perlu diragukan lagi kemampuan dia dalam mengcover depth high line itu tadi. Dan aku lihat musim lalu pemain Chelsea yang bisa mengcover depth high line itu kurang banget. Zuma sering kecolongan, Azpilicueta sering kecolongan, apalagi Rudy atau Christensen. Mereka itu sering banget kecolongan ketika Chelsea bertahan dengan menggunakan depth high line. Jadi masuknya Thiago Silva ini bisa diharapkan bisa mendorong sistem pertahanan Chelsea. Mungkin nggak tahu lagi ya kalau sistem pertahanan Chelsea bakal dirubah musim depan, tapi kalau misalnya sistem Chelsea menggunakan depth high line, Thiago Silva akan sangat membantu sekali menurutku. Kemudian aerial duels yang dilakukan Thiago Silva ini bagus banget. Ya nggak usah ditanya lagi lah, waktu Chelsea lawan PSG juga dia sempat ngegolin lewat sundulan juga kan. Jadi walaupun dalam offensive aerial duels atau defensive aerial duels, Thiago Silva itu bagus banget dalam melakukannya gitu loh. Jadi mungkin akan sedikit terpengaruhi karena usianya udah nggak muda lagi, tapi aku rasa masih cukup bagus lah aerial duelsnya dia itu. Kemudian leadership, ini yang Chelsea nggak punya tak musim lalu. Jadi kayak musim lalu itu pemain bertahannya Chelsea itu kehilangan banget komando gitu loh. Nggak kayak bingung ngelakuin cara bertahannya seperti apa, kayak bingung siapa yang harus dijaga, kayak bingung bertahannya mau seperti apa gitu loh. Kita lihat aja Andreas Christensen yang menurutku kelihatan banget bingung dalam bertahan gitu, dan kedatangan Thiago Silva ini akan sangat membantu sekali sih menurutku. Kayak dia bisa memberi komando ke rekan-rekannya dalam melakukan pertahanan gitu. Dia udah ngelakuin hal ini selama bertahun-tahun sih, dirasanya dia udah ngerti celah-celah apa yang perlu ditutup saat bertahan gitu. Nggak cuma itu, keberadaannya dia di Chelsea itu juga nggak akan berpengaruh di lapangan doang. Di lapangan dia pasti sangat membantu, tapi di luar lapangan dia ini bisa kayak membagi ilmunya kepada pemain-pemain muda Chelsea. Yang aku rasa sebenarnya pemain muda Chelsea itu juga berpotensi semua, cuma mereka itu kayak kurang ilmu tentang sepak bolanya menurutku ya. Karena kalau misalnya kemampuan mereka tuh sebenarnya mumpuni semua. Kita tahu Zuma kemampuan aerial duelsnya luar biasa, tackle Zuma juga luar biasa, Christensen olah bolanya juga bagus, cara bertahannya juga oke gitu, sangat seimbang menyerang dan bertahan. Terus Rudiger yang kita udah tahu speednya kita udah sangat terlihat cepat sekali, Tomori juga demikian rupa. Cuma mereka kurang kayak panutan gitu loh. Dan datangnya Thiago Silva ini kita harapkan bisa menjadi kayak guru, mentor sebagai peningkat performance dari back Chelsea lainnya yang masih muda-muda, yang masih piye-piye gitu loh. Jadi itu aja yang bisa aku bahas soal Thiago Silva yang bisa aku dapatkan dari riset singkat yang aku lakukan. Jadi kalau menurutku kedatangannya dia itu pasti sangat positif sekali buat Chelsea, baik dari di lapangan maupun di luar lapangan. Dan usianya aku rasa tidak akan mengganggu karena pemain belakang itu emang biasanya tua-tua ya, dan masih bagus juga gitu walaupun tua, karena mereka nggak bermain dengan kecepatan dan segala macam, nggak mengandalkan itu. Pokoknya mereka masih bisa perform dengan baik. Aku rasa umur bukanlah suatu alasan gitu. Ya, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai sekarang. Kalau menurut kalian kayak gimana Thiago Silva? Kalian sukakah dengan kedatangannya? Dan menurut kalian apa sih yang paling kalian suka dari Thiago Silva itu apa? Kalian tulis di komen di bawah. Kita diskusin bareng-bareng. Terima kasih untuk udah nonton sampai sekarang. I'll see you on the next video. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.